Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Hasanah Melody. Hari ini saya akan berbagi cerita sama kalian tentang pengalaman pribadi saya. Pertama saya masuk perguruan tinggi swasta yang ada di kabupaten ini. Tentunya saya tidak keterima di perguruan tinggi negeri, tapi tak apalah, yang penting saya bisa kuliah daripada di rumah saja. Kemudian saya memasuki perguruan tinggi swasta ini dengan sedikit ya sudahlah daripada nggak kuliah gitu kan. Awalnya malas-males sih, nggak ada keniatan yang lebih serius. Tapi saya melihat tekad kedua orang tua, akhirnya saya harus bisa lulus dengan target. Kemudian saya harus mampu mengikuti perkuliahan dengan baik. Kemudian saya memasuki kuliah itu semester 1. Di situ saya dipanggil dengan salah satu dosen, diwawancarai. Terus saya ditanya dengan nilai-nilai SMA-nya dulu. Nah, kemudian saya diwawancarai dengan dosen tersebut, ditanya ada beberapa pertanyaan yang tentang kehidupan orang tua saya. Ini salah satu contoh pertanyaan dari dosen tersebut. Yang pertama, pekerjaan orang tuanya seperti apa, gajinya berapa per bulan, per hari, kemudian rumahnya itu lantainya masih apa. Nah, saya berterus terang dengan dosen tersebut. Kemudian keesokan harinya saya suruh pulang ke rumah, suruh semua difoto dari tampak depan, ruang tamu, samping rumah hingga dapur. Kemudian saya kirimkan kepada dosen tersebut. Suatu hari saya dipanggil lagi sama dosen. Katanya besok kumpul lagi karena ada salah satu dosen yang akan berbicara dengan kamu katanya. Ya udah, akhirnya saya bersenang hati dong. Wow, kayaknya ini masuk kriteria. Saya sudah seperti itu. Pada suatu hari saya masuk ke ruangan dosen namanya Pak Eko. Nah, setelah itu saya masuk, saya ditanya dengan beliau, apakah benar ini datanya semua valid? Benar Pak, saya berani bertanggung jawab. Kemudian saya ditanya lagi, apakah siap kamu mendapatkan bidik misi? Bidik misi, setahu saya bidik misi itu kan bantuan biaya dari pemerintah ya, dari Republik Indonesia. Nah, udah saya cukup senang, udah cukup senyum-senyum seperti itu. Siap Pak, saya dengan menjawab dengan lantang. Kemudian esok harinya saya kuliah seperti biasa. Di situ ada beberapa peserta bidik misi, ada 50 peserta bidik misi, dan diumumkan bersama-sama. Alhamdulillah ada nama saya. Senang sekali dong ada nama saya di situ. Ya sudah, pada akhirnya oke, saya dapat nih, saya langsung menghubungi orang tua saya. Lusa orang tua itu harus datang ke kampus. Akhirnya saya menghubungi orang tua, suruh datang ke kampus. Dan di situ diumumkan mahasiswanya nanti membuat ATM, dan nanti proses pembayaran atau bidik misi itu masuk ke ATM mahasiswa-mahasiswi tersebut. Wah, tercengang saya, sangat benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dalam satu semester itu 6 juta. Jadi ada 8. Itu akhirnya dapat 48 juta. Wow, ini amazing. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebenarnya rezeki ini memang tidak terduga ya. Awalnya memang saya tidak masuk di perguruan tinggi negeri, tapi di sini ada hikmahnya yang sangat luar biasa. Saya diberikan rezeki sama Allah Subhanahu wa taala, dibalik saya tidak keterima, pada akhirnya saya kuliah di swasta. Tapi dengan kuliah saya tidak mengeluarkan uang sama sekali, bahkan saya dikasih uang terus-menerus dengan pemerintah untuk biaya kuliah. Jadi saya sangat terharu, sangat bangga, sangat bersyukur kepada Allah. Tentunya doa kepada orang tua saya itu memang sungguh mustajab sekali. Nah, di samping itu saya selalu mengamalkan sholawat. Sebelum saya memasuki perkuliahan, saya sering di ba'da asar atau isya
Nah, saya sering melakukan sholawat-sholawat yang setahu saya. Nah, kenapa saya meyakini bahwa sholawat bisa mendatangkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu pertamanya, saya ini mencoba sering sholawat di setiap selesai sholat, kemudian sebelum tidur. Nah, aktivitas saya kalau lagi beberes, saya setel musik sholawatan. Nah, akhirnya saya terbiasa dengan sendirinya. Waktu itu orang tua saya juga seperti itu, mengamalkan atau menyuruh saya untuk bersholawat. Pasti ada rezeki dari Allah yang tidak terduga-duga. Pada akhirnya saya menjalankan dengan senang hati. Sebenarnya pernah sih bertanya-tanya, benar nggak sih kalau sholawat itu seperti pohon uang yang tiba-tiba ngumpul uangnya? Ternyata memang benar, saya merasakan hal itu. Jadi saya baru beberapa sholawat waktu pas di perkuliahan yang saya tidak pernah terpikirkan saya mendapatkan bidik misi, akhirnya saya mendapatkan bidik misi tersebut. Ini suatu keajaiban atau suatu rezeki dari Allah yang diturunkan dengan beberapa amalan-amalan atau kisah sholawat tersebut. Jadi jangan pernah kalian merasa, sholawat terus kapan kita mendapatkan rezekinya. Jangan seperti itu. Jadi tetap kita mengamalkannya, urusan diterima atau enggaknya sama Allah, yang penting kita sudah berbuat baik, sudah mengamalkan untuk diri kita sendiri. Tentunya seperti itu. Tentunya perjalanan perkuliahan saya, selama saya mendapatkan bidik misi, kita harus menjadi anak yang super rajin. Jadi kalau ada perkuliahan, terus ada acara di kampus, kita harus mengikutinya, seperti IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, terus rutin ngaji setiap hari Sabtu, hafalan, setor hafalan, dan lain sebagainya. Nah, di situ mahasiswa bidik misi bukan hanya rebahan, tiduran, dan lain sebagainya. Kita harus benar-benar super sibuk. Nah, jadi kalau kalian siap menjadi mahasiswa bidik misi, kalian siapkan mental, siapkan tekad, jangan lupa intinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga rezeki kalian melimpah. Jadi kalian tetap fokus kuliahnya, sudah dibiayai dengan pemerintah, kalian kuliah, kalian jajan sudah tinggal tarik ATM, terus kalian mau beli apapun bisa deh. Nah, jadi kalau bisa manfaatkan uangnya, ditabung, jangan boros. Jadi untuk teman-teman yang mau melanjutkan kuliah atau yang sudah kuliah baru awal-awal masuk ini, kalian jangan berpikir saya masuk perguruan tinggi swasta berkecil hati, atau kalian merasa tidak pede karena temannya sudah berkuliah di negeri. Tapi kalian harus bersyukur kepada Allah, kalian bisa diposisikan seperti ini. Banyak orang yang ingin berkuliah tapi orang tuanya tidak mampu, dan ingin orang kuliah tapi anaknya kuliahnya nggak fokus. Nah, jadi kalian tetap merasa rendah hati, berprasangka baik kepada Allah. Semoga kalian bisa mengambil hikmahnya dari video saya. Baik teman-teman, itu saja video dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Semoga kalian tetap mengamalkan sholawat, tetap berzikir kepada Allah, tetap berprasangka baik kepada Allah, tetap ikuti video saya selanjutnya. See you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.